Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita semua dapat berkumpul kembali di live streaming kali ini dengan tema bukan generasi 9, pemimpin masa depan. Salawat salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita, junjungan umat manusia, yaitu habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut wa tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya di akhir zaman. Oke guys, apa kabar ini pada malam hari ini? Akhirnya kita kembali lagi dalam live streaming pada malam hari ini, ya. Baik, bagi teman-teman yang belum memfollow akun Instagramnya Koci Maki, silakan follow. Di sana banyak sekali konten-konten bermanfaat bagi teman-teman kaum remaja, dan jangan lupa share juga ke teman-teman, mudah-mudahan jadi pahala jariah juga buat teman-teman. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Firma_Bandung. Di situ nih bagi kaum remaja masjid, insya Allah di sana banyak sekali konten-konten yang juga bermanfaat bagi teman-teman. Nah, juga ada juga akun YouTube ya, Remaja Soleh Bandung. Ini dia nih konten kreatornya Kang Julham. Like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa share linknya ke teman-teman semua. Dan juga akun YouTube-nya Firma_Bandung. Nah, di sana banyak sekali ada beberapa video yang bermanfaat bagi teman-teman. Like, comment, and subscribe. Oke, baik. Langsung saja kita perkenalkan pembicara kita kali ini yang insya Allah pada luar biasa. Yang pertama dari Kang Zulham ya, dari konten kreator Remaja Soleh Bandung Koci Maki, dan juga ada Kang Ihsan dari FKIP Forum Kajian Islam Pemuda, dan yang di sana ada Kang Fikri dari Firma Kota Bandung, inisiatornya nih. Oke. Ngomong-ngomong tentang film Dilan, bagi para pecinta film Dilan nih, bagi teman-temanku guys, di film Dilan dikisahkan itu ada seorang pemuda SMA, ganteng, gagah, putih, pokoknya idaman para kaum hawa di sana ya. Tapi ternyata di film tersebut Dilan itu mengkisahkan dia itu seorang anak SMA yang kegiatan sehari-harinya dia panglima perang, perang tawuran. Dia adalah seorang geng motor, dan juga dia suka pacaran dengan yang namanya Milea. Nah, Milea pasti teman-teman sudah pada tahu ya film Dilan. Dan sekarang juga ada film suara Dilan. Wah, itu luar biasa sekali, filmnya mengkisahkan seorang remaja yang seperti itu. Nah guys, apakah pemimpin masa depan yang cemerlang seperti itu? Apakah pemimpin yang luar biasa seperti pemimpin dulu seperti itu menurut Islam? Oke, well, let's see. Dan tonton terus sampai habis ya. Oke, baik, langsung saja ke pembicara yang pertama, Kang Ihsan dulu deh. Oke, kepada Kang Ihsan, gimana nih fakta-fakta kerusakan yang ada di film Dilan nih? Nah, kerusakannya apa aja sih yang di film Dilan tersebut? Ya, mangga Kang, tafadhol. Baik, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, alhamdulillah, puji syukur malah senantiasa kemudian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita berbagai nikmat yang tak terhingga, sehingga kemudian kita bisa berkumpul, berjumpa kembali ya dalam acara yang berbeda, dan insya Allah wajah-wajahnya juga gak berubah ya, sama. Tak lupa kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Sebelum masuk kemudian menjawab pertanyaan dari moderator ya,
Karena yang disampaikan oleh Michael Hart sekalipun ya, seorang Nabi Muhammad itu adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia dan dengan posisi tataran yang pertama. Nah, sehingga memang dari Rasulullah sendiri kemudian ya melahirkan ya, karena tidak ada yang perlu kita jadikan sebagai figur kecuali ya Rasulullah. Hingga dari situ Rasulullah kemudian melahirkan berbagai sosok pemimpin-pemimpin yang tangguh gitu ya, pemimpin-pemimpin yang cemerlang. Kenapa? Karena mereka ya mencontoh, menauladani ya perilaku perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita menjawab pertanyaan dari Mas Alfian ya, mengatakan bahwa kerusakan atau dampak gitu ya yang terjadi di film Dilan ini gitu ya, karena yang namanya film gitu ya, itu kan ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan gitu ya. Ada sesuatu yang ingin dikampanyekan gitu ya, kepada penonton atau kepada publik gitu ya, sehingga yang jadi persoalannya itu adalah apakah film itu bisa mendidik gitu ya, ataukah kemudian menjadikan generasi itu rusak gitu, atau bahkan jauh dari Islam. Nah, yang terjadi gitu ya di dalam film Dilan ini, fakta-faktanya salah satunya adalah yang dirilis oleh media berita gitu ya, itu banyak sekali, tidak sedikit yang menuai pro kontra gitu ya. Sebagai umat muslim, terkhusus remaja muslim ya, tentu harus menolak gitu ya, atau bahkan memboikot film-film yang itu adalah intinya jauh dari tata cara atau syariat Islam. Nah, di film itu memang mengkampanyekan atau budaya-budaya ya Barat gitu ya. Artinya contohnya misalkan tadi pacaran gitu ya. Karena pacaran itu kan sudah sangat jelas ya dilarang di dalam Islam. Tidak hanya itu ya, di film Dilan itu ada sebuah adegan yang memang melecehkan seorang guru gitu ya, atau kemudian menghina seorang guru ya. Artinya memang di dalam film tersebut ya, agar supaya penonton itu tidak lain dan tidak bukan adalah supaya menjadi tuntunan atau contoh lah, sehingga ada sebuah perkataan gitu ya, bahwa apa yang kemudian kita tonton itu akan menjadi cerminan atau akan menjadi tuntunan bagi kita gitu ya. Kalau kemudian kita yang ditonton adalah sebuah kemaksiatan ya, sebuah tadi gitu ya, termasuk pacaran ini adalah sebuah gerbang yang menuju kepada pintu perzinahan gitu. Hingga memang film Dilan ini ya harus kemudian kita tolak gitu ya, karena memang di dalam film tersebut sungguh sangat ada tujuan atau upaya ya untuk merusak generasi saat ini gitu ya. Nah, mungkin itu. Wah, ternyata guys, film Dilan itu banyak sekali kerusakannya, dari dalam hal melawan guru. Sedangkan dalam Islam itu apalagi di kalangan santri, terhadap guru itu kita harus takdim, harus hormat. Di film Dilan lah, kita melawan guru, kita kedepannya mau apa, kita tanpa guru kita bisa apa. Nah itu, masa kita mau contoh seperti yang dilakukan Dilan sih. Nah, ketahuan kan kerusakannya. Nah, selanjutnya Kang, setelah tadi kerusakannya disampaikan, nah apa sih dampak bagi kaum remaja di luar sana terhadap film Dilan tersebut ya? Apa sih dampaknya, Bang Agam? Jadi dampaknya itu yang paling besar itu, yang pertama itu ya, jadi semakin generasi muda saat ini, remaja saat ini ya jauh dari Islam ya.
karena memang yang namanya film itu ya, atau kemudian yang mencakup atau di dalamnya sebuah budaya pacaran ya, kemudian keberat-baratan ya, itu kan memang sangat berdampak buruk negatif bagi remaja muslim saat ini gitu ya. Terus kemudian tidak hanya itu gitu ya, karena memang seperti yang kemudian disampaikan oleh seorang tokoh Kristen ya, mengatakan bahwasanya untuk kemudian menghancurkan anak muda saat ini itu sangat gampang ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan generasi muda saat ini jauh dari Al-Quran. Sangat terbukti kemudian saat ini ya, masyarakat terkhusus remaja atau pemuda itu mereka jauh terhadap Islam. Nah, mungkin itu ya. Ya, syukurnya Kang. Nah guys, setelah kita kupas, ternyata film Dilan itu jauh dari yang namanya nilai-nilai Islam, jauh banget. Nah ternyata bener guys, dari sama tema kita, bukan generasi Dilan yang menjadi pemimpin masa depan. Lah pasti teman-teman bertanya nih, nah terus Kang gimana dong pemimpin masa depan menurut Islam? Kepo ya. Oke, baik. Sekarang pertanyaan gini, bagaimana sih pemimpin masa depan menurut Islam? Yang jawab Mang Ade, Kang Dirham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yahtam fi amril muslimin falaysa minhum. Waqala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man arada ad-dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi wa man arada humma fa'alihi bil ilmi. Ya, alhamdulillah kita dapat diperkenankan berkumpul lagi ya di acara ngopi kedua ya, dengan bahas tema tentang Dilan. Ini kenapa sih Coach atau teman-teman ini angkat tema Dilan ya, kayaknya tendensius sekali gitu. Gak gitu ya kawan-kawan ya. Jadi begini ya, dalam film Dilan itu kan tadi sudah dipaparkan fakta-faktanya ya. Bagaimana kemudian film Dilan ini memiliki sebuah propaganda ya. Ya nggak perlu kita jelaskan secara detail lah mungkin ya. Semua beberapa orang pun ada yang komen bahwa film Dilan ini nggak mendidik ya gitu ya, lihatlah pacaran, gaul bebas ya, tawuran dan lain sebagainya ya. Ya itu kan bukan hanya dalam kacamata Islam saja, kacamata umum pun itu sudah kenakalan remaja kan gitu. Walaupun akhirnya kan si tokoh pemeran Dilan ini jadi brand ambassador ya, salah satu bimbel gitu ya, dan pintar gitu ya. Jadi tadi betul ya, ada sebuah statement atau sebuah penggiringan opini bahwa anak pintar ini boleh tawuran, anak pintar ini boleh pacaran, anak pintar ini boleh gaul bebas. Nah, sementara dalam Islam tidak begitu ya. Bagaimana kita melihat ya, peradaban Islam di zaman dahulu ya, itu sudah melahirkan generasi-generasi terhebat gitu ya, jauh dari generasi sekarang gitu ya, jauh sekali. Bagaimana kita melihat ya, Imam Syafi'i ya, yang beliau itu luar biasa ya, hafal Quran di usia 5 tahun ya, ada yang bilang 7 tahun ya, kemudian bisa menghafal kitab Muwatta Malik, Muwatta Imam Malik ya. Bayangkan 5 tahun atau 7 tahun itu bisa hafal Quran dan bisa jadi ulama gitu loh, bisa hafal kitab. Lah remaja-remaja sekarang 5-7 tahun itu hafal apa? Atau hafal cheat game atau hafal
kode-kode tertentu atau cuman tiktokan kan gitu. Ini jauh sekali dengan peradaban Islam yang dulu ya, generasi kaum muslim yang sangat dulu ya. Kemudian kita mengenal Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu dikenal sebagai bapak kedokteran dunia kan gitu. Hafal Quran di usia 5 tahun kan gitu ya. Kemudian ada Zaid Ibnu Sabit gitu ya, yang kemudian sudah memimpin ya orang dewasa gitu loh ya. Anak-anak sudah memimpin orang dewasa, kan keren gitu ya. Jadi masalah keren-kerenan ini gitu ya, ini sering dialihkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, katakan ya, beberapa orang yang kembali ingin menghancurkan generasi muslim ya, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya tadi, seakan-akan tawuran, gaul bebas, pacaran itu keren ya. Padahal ya, yang lebih keren itu ya 5 tahun, 7 tahun hafal Quran gitu loh ya. Kemudian 13 tahun sudah bisa mimpin jemaah kan gitu. Kan keren gitu. Itu yang keren itu gitu loh ya. Bukan malah hal-hal yang nggak baik gitu. Dan ini pun saya pikir malah jadi kerjaan berat buat kepolisian gitu. Tuh saja ya di awal acara 86 tuh gerebek narkoba ya, gerebek tangkap remaja lagi pacaran ya, tangkap remaja lagi berantem, tangkap remaja lagi kebut-kebutan gitu ya. Mau sampai kapan kan gitu loh ya. Maka kami hadir di sini ya, Komunitas Remaja Soleh Bandung, namanya juga Remaja Soleh Bandung kan gitu ya, berupaya ingin menghadirkan remaja-remaja yang soleh ya, dan solehah kalau akhwat gitu. Remaja yang soleh ya, kemudian mereka itu memiliki orientasi Islam yang sangat tinggi, kemudian siap memimpin di generasi masa depan. Ingat ya, generasi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu akan dipegang oleh Gen Z. Nah gitu, Gen Z itu ya usia-usia sekarang SMP dan SMA gitu loh ya. Nah Alfian ya, kelas berapa tuh? Kelas 2 SMA ada tuh. Nah kalau misalkan Gen Z ini terus-terusan dicekokkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat ya, tawuran, pacaran, gaul bebas, ya mau gimana pemimpinnya kan begitu ya. Sementara kita ini kan butuh pemimpin itu yang menegakkan keadilan. Nah gitu kan. Nah terus kemudian menciptakan rasa aman kan gitu ya. Kemudian mampu ya, kuat dan profesional ya. Jangan sampai dia nggak kuat nggak mampu jadi pemimpin ya, jadi angkat kan gitu. Nah ini yang bahaya ya, karena fenomena sekarang gitu ya, banyak orang itu bisa mimpin hanya modal duit kan gitu. Gitu ya, hanya modal duit dia bisa mimpin kan gitu ya, padahal dia tidak mampu dalam segi kepemimpinan gitu loh. Maksudnya begini, kita melihat sejarah Islam bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina para sahabatnya yang masih muda belia. Itu siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu ya. Ketika masih kecil, seumuran ya belasan tahun lah, Ali bin Abi Thalib itu sering ikut dengan Rasulullah kan gitu ya, ikut kajian, bahkan ikut ke pasar, bahkan ikut memimpin ya, bahkan berdakwah dengan Rasulullah SAW. Nah sehingga dari situ Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah, beliau siap kan gitu ya, beliau siap memimpin dan melahirkan peradaban cemerlang, peradaban emas kan gitu. Nah maka di zaman itu banyak tuh generasi emas lahirlah, seperti Ibnu Sina gitu ya. Ya itu di abad-abad selanjutnya lah. Ada namanya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu siapa? Ahli matematika. Wah gitu ya. Bang Zuckerberg bilang kalau tidak ada Al-Khwarizmi tidak akan ada Facebook. Gitu ya. Kalau tidak ada Al-Khwarizmi tidak akan ada Facebook. Karena beliau lah penemu algoritma gitu. Algoritma yang sekarang teman-teman pelajarin itu asal muasalnya adalah dari Al-Khwarizmi gitu loh. Beliau siapa? Muslim gitu loh. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa Islam mah hanya terbatas di masjid saja, ngaji saja ya, ngaji Quran, ngaji fikih saja, enggak ya. Tapi kemudian bisa mempelajari lebih jauh keilmuan di luar itu gitu ya. Bagaimana melihat sejarah dahulu ya, orientasinya Al-Khwarizmi, Ibnu Sina ya, itu beliau dari kecil tuh ya meneliti kesehatan, meneliti algoritma ya.
penemu aljabar dikatakan penemu angka. Ketika membuat sayap buatan, beliau naik ke atas bukit sana gitu ya, kemudian terjun gitu kan, pakai sayap buatan itu gitu ya. Nah, ini luar biasanya ilmuwan muslim ya di zaman dahulu, di zaman Islam, di zaman peradaban Islam gitu ya. Di zaman peradaban Islam ini luar biasa gitu ya. Ada ahli hadis, ada ahli tafsir, ada ahli matematika, ada ahli kesehatan, ada ahli fisiologi, banyak sekali ya. Nah, maka dengan diskusi kali ini kita berharap bahwa ya generasi Z sekarang itu mampu menjadi seperti ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu gitulah ya. Jadi kalau Ibnu Sina, bapak kedokteran ya, maka motivasi kalian untuk jadi dokter itu untuk Islam gitu loh ya, untuk harumnya nama Islam, untuk nama baik Islam kan gitu ya. Bagaimana Al-Khwarizmi jadi ahli matematika gitu ya. Kadang kalau anak-anak sekarang kan belajar matematika kumalir karena mungkin mereka tidak punya motivasi gitu ya, tidak punya motivasi buat apa belajar matematika gitu, pusing gitu ya gitu. Tetapi kalau Al-Khwarizmi itu belajar matematika, belajar mencari ilmu algoritma itu punya tujuan, punya punya tujuan, punya visi hidup yang jelas, yaitu apa ya, untuk kebaikan nama Islam. Sehingga kan Ibnu Sina Al-Khwarizmi ini dikenal oleh Barat gitu loh. Ibnu Sina kalau sekarang dikenal namanya Avicenna. Kalau teman-teman Bandung nih ke Surapati Kor, ada namanya klinik Avicenna. Itu dari nama Ibnu Sina gitu loh ya. Al-Khwarizmi, bapak algoritma ya. Tadi saya bilang kata Mark Zuckerberg itu ya, kalaulah tidak akan ada Facebook kalau tidak ada Al-Khwarizmi kan gitu. Karena beliau adalah pencipta algoritma kan gitu ya. Ibnu Firnas penemu sayap gitu ya. Sebelum White bersaudara itu Ibnu Firnas sudah menemukan itu sayap ya. Nah, maka dari diskusi ini ya kita berharap bahwa ayolah generasi Z itu ya, anak-anak SMP sama SMA itu nggak usah ikut-ikutan kesyadilan gitu loh ya. Ya karena ya buat apa gitu loh ya. Yang pertama orientasinya nggak jelas ya, sehingga ketika orientasi tidak jelas ya maka hidupnya ya begitu-begitu saja kan gitu ya. Pagi-pagi kadang suka malas gitu ya. Aduh, bangun pagi mau sekolah naik coklat CTI tiris saya gitu ya. Oke, jujur tuh anak-anak sekolah sekarang gitu ya. Ya zaman-zaman saya pun samalah itu, saya pun kenapa bisa bercerita karena merasakan gitu ya. Karena tidak punya orientasi yang jelas, tidak punya tujuan yang jelas gitu loh. Kalau di film 5 cm ya, ibaratkan begini, simpanlah impian Anda itu di depan mata gitu ya. 5 cm, jangan kurang, jangan lebih kan gitu. Agar fokus terus impian itu. Biar kita fokus itu apa? Punya orientasi hidup, punya tujuan hidup kita buat apa gitu ya. Kalau kaum muslimin yang jelas untuk ke surga gitu ya. Itu dari segi agamanya. Kalau dari segi dunianya apa? Ya harus punya visi misi untuk berperan dalam dunia Islam ya. Untuk berperan, untuk menjadi nama baik Islam ya, untuk mengharumkan nama Islam yang memiliki penemuan-penemuan tertentu. Gitu kan keren tuh kalau generasi Z gitu ya, menemukan apa ya, aplikasi hadis, kan keren ya. Mau cari hadis ABCD itu cepat. Nah itu kan yang kerennya kalau misalkan kita itu punya orientasi hidup. Jadi gitu, wallahu alam. Nah, udah tahu kan gimana sih idealnya seorang pemimpin? Intinya apa? Taat kepada Allah, cinta dengan Rasulullah, dan memiliki visi misi dan tujuan hidupnya. Tuh teman-teman, gimana nih, udah punya belum gambarannya? Nah oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, masih dari Kang Julham. Nah, gimana sih Kang contoh-contoh? Nah, contoh-contoh generasi muda atau generasi remaja pada zaman dulu nih, pada zaman Islam masih jaya, pada zaman kekhilafahan. Nah, siapa saja nih contoh-contohnya bagi kaum remaja? Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya tadi
disinggung ya masalah siapa saja pemuda-pemuda di zaman dahulu ya, yang keren-keren gitu ya, yang keren-keren. Ya saya terus saya paparkan bahwa kemudian ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, yang beliau itu sudah ikut Rasulullah dari mulai sejak kecil. Ada Usama bin Zaid ya, yang 18 tahun menjadi pemimpin ya, yang diangkat langsung oleh Rasulullah SAW kan gitu ya. Ada Zaid bin Sabit gitu ya, 13 tahun sudah menghimpun wahyu ya. Wah, jadi kalau dulu kan Al-Quran itu turun itu berangsur-angsur lewat lisannya Nabi kepada sahabat gitu ya. Kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Nah, Zaid bin Sabit itu disuruh oleh Nabi untuk menghimpun wahyu. Jadi dicatat gitu ya, ada yang dicatat di pelepah kurma, ada yang dicatat di batu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal di usia 15 tahun dia sudah hafal Quran gitu ya, sehingga menjadi ulama besar sampai sekarang, sehingga namanya itu tercium gitu, namanya itu dikenal sampai sekarang padahal udah wafat gitu loh. Ada di video saya yang di YouTube itu ya, di Remaja Bandung itu yang kedua, yang ketiga kalau nggak salah ya. Jadi kita setelah meninggal itu mau meninggalkan apa gitu ya, cuma mau meninggalkan tulang gitu kan, ngapain gitu ya. Jadi keren loh kalau sudah meninggal kita masih dikenang-kenang. Oh, ada siapa namanya, Imam Ahmad bin Hanbal, oh sampai sekarang gitu loh. Bayangkan beliau sudah hidup di berabad-abad ke belakang lamanya, tapi sekarang masih dikenang gitu loh ya. Ada Ibnu Katsir sampai sekarang pun jadi rujukan ya gitu ya. Nah, maka remaja-remaja sekarang itu harus punya motivasi, harus punya kesenangan untuk menulis gitu ya. Belajar nulislah sedikit-sedikit lah ya. Jangan hanya nulis di status Facebook, jeung Twitter, jeung WA, jeung WhatsApp, jeung Instagram gitu ya. Tetapi coba menulis ya. Kemudian keilmuan gitu ya. Nah, coba hafal Quran berapa ayat, 1 ayat, 2 ayat, tulis sendiri kan gitu ya. Kalau lebih hebatnya lagi belajar bahasa Arabnya gitu ya, sehingga nanti pemimpin masa depan itu ya tidak hanya pintar dalam segi kepemimpinannya, tapi juga beriman dan bertakwa kan gitu ya. Kenapa kita mengangkat tema ini ya? Karena ya pemimpin ya kita nggak ceritakan di sini ya, maksud saya ya, kita sudah tahu lah, beberapa orang sudah tahu lah bagaimana karakter pemimpin kita sekarang kan gitu ya. Ulama dikriminalisasi gitu ya, wah dan sebagainya. Walaupun teknologinya keren, infrastrukturnya keren, tapi tidak berorientasi kepada agama ya buat apa kan gitu ya. Maksud saya masih kurang lah gitu ya. Sehingga kalau kita melihat pemimpin zaman dahulu ya kita melihat bahwa beliau itu pertama faqih fiddin ya, keren, faqih dalam ilmu agama atau bagus dalam ilmu agama, dan kemudian juga keren juga dalam infrastrukturnya. Kita lihat bagaimana pembangunan yang sampai sekarang itu masih ada bangunannya gitu loh ya. Ya kalau kita melihat ada bangunan-bangunan apa coba ya, ada Taj Mahal mungkin ya, Andalusia gitu ya, museum-museum gitu ya. Kalau pergi ke Turki gitu ya, ketemu tuh ya situs-situs peninggalan Islam, situs-situs peninggalan peradaban Islam. Di situ sangat banyak gitu ya. Bagaimana kita bisa lebih takjub kepada peradaban Islam gitu ya. Bagaimana kita bisa lebih takjub, kemudian termotivasi, kita harus bisa seperti beliau gitu ya. Jangan contoh Gilan gitu ya. Yang dicontoh juga sama beliau yang di sono gitu ya. Walau. Alright, guys, itu tadi telah disampaikan ya contoh-contoh remaja-remaja dulu yang sampai beliau itu menjadi pemimpin banyak sekali. Nah, makanya mikirnya tuh jangan gini guys, Islam, masjid, pakainya lusuh segala macam, bisa sarung di kopiah. Jangan, Islam itu luar biasa guys, menjadi pemimpin negara, banyak lain hal lah gitu. Oke, langsung saja ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, silahkan ketik di sana. Silakan, jangan malu-malu, karena ini temanya luar biasa sekali loh guys ya. Gilan
ya. Dilan, oh ganteng, gagah. Nah, Kasep, ganteng sama Kasep sama ya. Apalagi pemimpin perang, pacarnya cantik. Ya, kita sebagai umat muslim jangan sampai mengikuti gaya barat. Nah, di live streaming lalu kita sudah bahas ya tentang pacaran, itu sudah jelas tidak boleh dalam Islam. Bagi teman-teman yang masih pacaran, ayo gimana nih, pacarnya masih ada nggak nih? Gitu ya. Nggak ada. Ayo, nggak ada. Oke, tadi kita sudah dibahas ya, Dilan itu, film Dilan itu seperti apa dalamnya. Kita sudah kupas kerusakan-kerusakan yang ada di dalam film Dilan ya, bagi seluruh kaum remaja yang ada di khususnya Kota Bandung dan mungkin seluruh Indonesia terutama ya. Dan juga kita sudah bahas gimana sih idealnya seorang pemimpin ya, mungkin maksud kita pemimpin di masa depan ya, pemimpin suatu negara, pemimpin suatu apapun itu, kita adalah seorang pemimpin ya kan. Nah, kita sudah dibahas contoh-contoh ya kaum muslim dulu pada zaman kekhilafahan. Nah, sekarang gimana sih yang seharusnya dilakukan oleh generasi remaja muslim sekarang untuk mempersiapkan menjadi pemimpin masa depan? Karena tidak mau ya, waktu akan menjawab, kita pun akan merasakan menjadi pemimpin. Nah, gimana sih yang harus dipersiapkan? Nah, sekarang kita langsung dari ke Kang Fikri. Bangga Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alfian ya, yang telah memfasilitasi kopi kita edisi kedua. Mungkin ini belum disampaikan ya, bahwa kita hari ini tepat di tanggal 3 Maret ya, tepat di tanggal 3 Maret 2020. Dan sebenarnya di 3 Maret itu ada peristiwa yang seharusnya diketahui oleh kaum muda hari ini gitu. Peristiwanya adalah peristiwa runtuhnya Khilafah Utsmani ya. Kenapa kita atau saya sampaikan, kenapa sampaikan mukaddimah di malam hari ini sedikit menyinggung tentang keruntuhan khilafah? Karena memang keruntuhan khilafah ini sangat berpengaruh besar bagi eksistensi daulah. Setelah kekhilafahan itu hancur, runtuh, maka eksistensi daulah Islam yang dulunya luar biasa, tadi banyak disampaikan mengenai ilmuwan-ilmuwan muslim di masa kekhilafahan. Nah, justru eksistensi itu sirna dan tergantikan ya, digantikan oleh eksistensi negara kafir ya, daulah kafir lah gitu. Nah, di sini akhirnya kiblat peradaban ya, contoh orang-orang yang layak diikutinya itu justru setelah kekhilafahan itu hancur, justru diarahkan kepada barat. Nah, sehingga kaum muslimin itu sengaja dilupakan atau sengaja melupakan masa lalunya, bahwa kaum muslimin itu justru lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang barat sekarang gitu. Nah, hingga akhirnya idola-idola yang dulunya adalah para sahabat Nabi, para ulama, para ilmuwan kaum muslimin itu lenyap, digantikan dengan idola-idola seperti Dilan ya. Itu kalah
pamornya kalah. Kenapa? Karena memang pasca keruntuhan khilafah Utsmani pada tahun 1924 itu, kiblat yang harusnya tertuju kepada peradaban Islam digantikan oleh peradaban Barat. Nah, ini problem yang mendasar yang harus kita sampaikan kepada generasi muda, terlebih para remaja nih. Nah, oleh karenanya ketika ditanya bagaimana cara penyikapan ya, kondisi hari ini para remaja gitu, apa yang harus dilakukan oleh para remaja gitu agar masa depan peradaban Islam itu dipegang oleh generasi muda hari ini gitu. Nah, saya pernah baca buku yang ditulis oleh Prof. Fahmi Amhar. Itu judulnya adalah 30 Jurus Mengubah Nasib. Wow, keren ya. Tapi ya sampaikan hanya 3 poin saja, karena mungkin poin-poin berikutnya itu ada kaitan erat dengan poin-poin yang tiga besar ini. Yang pertama, bagi remaja yang ingin melakukan lompatan perubahan, itu setidaknya harus melakukan yang namanya ubah pola konsumsi. Nah, gitu. Jadi ubah pola konsumsi. Konsumsi itu bukan hanya makanan saja. Misalkan makanan yang tidak sehat ke makanan sehat, bukan hanya itu. Tapi konsumsi, misalkan kita keseharian kita nih mengkonsumsi film apa gitu, itu harus mulai digantikan kalau memang ingin nasib kita itu berubah gitu. Kemudian misalkan hiburan, nah, seringkali generasi muda itu jumud lah gitu, hiburannya tuh paling ke arah TikTok, terus apalagi itu main game dan seterusnya. Nah, itu harusnya mulai digeser agar nanti Allah tunjukkan kebaikan-kebaikan setelah itu. Ya, jadi ubah konsumsi. Konsumsi itu dari mulai apa yang kita konsumsi ya, apa yang kita konsumsi. Kemudian levelnya itu seberapa banyak yang kita konsumsi. Kalau misalkan kita makan yang sehat juga, kalau berlebihan kan jadi rusak juga kitanya gitu. Hiburan juga, misalkan hiburannya itu mubah, tapi karena berlebihan, ketawa-ketawa misal, maka kan itu merusak hati juga. Nah, sehingga itu pola konsumsi itu harus menjadi poin pertama yang dimiliki oleh generasi muda. Nah, kemudian bukan hanya itu, di buku tersebut disampaikan ubah pola lokasi. Maksudnya itu keberadaan kita. Rasulullah ketika itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kondisi dakwah yang lebih baik. Ya, karena di Mekah sudah tidak diterima, ya, sudah diboikot selama 3 tahun. Akhirnya Rasulullah pindah ke Madinah, dan di Madinah mendapatkan tempat hingga akhirnya di situ dakwah Islam lebih mudah untuk disebarluaskan. Nah, generasi muda ketika ingin mengubah nasibnya, kondisinya hari ini yang tadinya berkiblat kepada Barat, ingin berkiblat kembali kepada kaum muslimin, maka ubah lokasi kita. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, udah tinggalkan menuju kepada lokasi orang-orang yang soleh. Misalkan dulunya kita sering nongkrong di jalan, ya, tidak berfaedah, tinggalkan angkot, hitungan angkot, misalkan gitu. Ini kemudian kita beralih ke masjid, ya, beralih ke tempat-tempat yang itu bisa bermanfaat dunia akhirat bagi kita, begitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu adalah ubah donasi. Di situ ubah donasi itu maksudnya apa yang kita miliki itu sebenarnya bisa kita legasikan. Oh, seperti yang kemarin ya, legacy. Itu bisa diwariskan, ya. Jadi harta kita, ya, bagi orang-orang yang kaya itu bisa diwariskan.
tapi ada yang lebih besar, yaitu mewariskan ilmu. Ya, mewariskan ilmu. Karena Rasulullah itu, para nabi terdahulu, mereka tidak mewariskan dinar dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Siapa yang layak bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya gitu. Karena suri teladan terbaik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana tahapannya itu? Ya, dari kecil itu dibiasakan untuk berinteraksi dengan ilmu, ya. Kemudian berinteraksi dengan masyarakat, termasuk di usia remaja nih. Ini yang mungkin di zaman kita itu berubah gitu kondisinya. Di masa Nabi itu, ketika usia remaja itu sudah mulai berdagang, sudah mulai diajarkan kemandirian. Kalau sekarang remaja sekarang ngapain? Namprak ke kolot dan tinggal namprak, mama minta duit gitu. Tidak diajarkan untuk berupaya agar dia itu mampu menghidupi dirinya sendiri gitu. Jadi ukuran mampu untuk bekerja itu nanti setelah lulus kuliah gitu. Dan itu waktu yang terlalu lama. Sedangkan dalam Islam itu setelah balik itu bisa untuk melakukan kontribusi untuk dirinya sendiri. Jadi tahapan-tahapannya sih sebenarnya lebih ke arah parenting ya. Jadi ini bahasannya bahasan bagaimana cara mendidik generasi muda dari mulai lahir, kemudian balita, kemudian anak-anak, remaja, usia pemuda, usia dewasa, dan seterusnya. Itu tahapan-tahapannya sebenarnya kalau saya sampaikan di forum ini tidak akan cukup waktunya. Tapi gambaran umumnya adalah tahapannya lebih ke arah pembentukan kepribadian. Jadi si anak itu dia harus hidup dalam keluarga yang memang keluarganya itu sangat perhatian kepada dia. Kemudian bergaulnya. Setelah bergaul nanti pengenalan hukum syara'nya itu mulai ditingkatkan. Pengenalan hukum syara. Setelah itu mulai terjun ke masyarakat. Dan dari situ pengalaman-pengalamannya tuh semakin banyak dan akhirnya dia mampu untuk memimpin masa depan di masa berikutnya. Ya, tahapan-tahapannya itu. Dan itu juga saya ringkas dari beberapa bacaan, dari mulai parenting anak laki-laki, anak perempuan, terus dari kisahnya Rasulullah SAW itu juga saya sedikitnya baca lah gitu, referensinya. Yang untuk detailnya mungkin nanti bisa kita bahas lebih rinci dalam video-video yang lain lah gitu. Itu mungkin Kang Alfian, terima kasih. Oke, guys, luar biasa sekali. Nah, itu tuh step by stepnya. Contohnya dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum ditutup, jadi intinya, guys, menjadi pemimpin itu bukan seperti Dilan yang sering pacaran, tawuran, atau mungkin melakukan kegiatan yang tidak diajarkan dalam Islam. Menjadi pemimpin itu intinya adalah taat kepada Allah, mencintai dan melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta ilmu. Insya Allah kita semua menjadi pemimpin yang diharapkan menjadi pemimpin Islam. Baik, intinya seperti itu. Oke, waktunya sudah habis ya. Untuk teman-teman semua, pantengin terus Instagram Pacimaki dan Firman Kota Bandung, dan jangan lupa subscribe juga akun YouTube Remaja Soleh Bandung dan Firman Kota Bandung. Di sana banyak sekali konten-konten yang menarik, bermanfaat bagi teman-teman remaja semuanya. Tunggu video kami selanjutnya. Pantengin terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.